Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Semua orang Katolik pasti mengetahui apa itu Ekaristi. Ekaristi adalah salah satu sakramen di dalam gereja Katolik. Setiap minggu semua umat merayakannya di dalam gereja. Bahkan ada beberapa kelompok yang diwajibkan merayakannya setiap hari. Misalnya para klerus dan para biarawan-biarawati. Sejumlah umat juga memiliki kebiasaan untuk mengikuti Ekaristi setiap hari. Namun terkadang ada pemahaman bahwa Ekaristi hanya sebatas pada perayaannya saja, di mana mengikuti Ekaristi hanya dipahami sebagai salah satu dari perintah gereja. Padahal Ekaristi memiliki makna yang lebih luas. Kata Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eukaristein yang artinya ucapan terima kasih kepada Allah. Bisa dilihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1328. Dalam arti tertentu, Ekaristi adalah kurban pujian dan syukur kepada Allah Bapa, di mana gereja menyatakan terima kasihnya kepada Allah Bapa untuk segala kebaikannya di dalam segala hal, untuk penciptaan, penebusan oleh Kristus, dan pengudusan. Kurban pujian ini dinaikkan oleh gereja kepada Bapa melalui Kristus, oleh Kristus bersama Dia, dan untuk diterima di dalam Dia. Bisa dilihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1359 sampai 1361. Salah satu dokumen gereja, Lumen Gentium nomor 11, mengatakan, Ekaristi adalah sumber dan puncak dari seluruh hidup Kristiani. Ekaristi sebagai sumber sebab kehidupan ataupun spiritualitas Kristiani mengalir dari Ekaristi. Ibaratnya, Ekaristi adalah matahari yang sinarnya menerangi kehidupan Kristiani. Ekaristi menjadi puncak karena tindakan dan seluruh kehidupan kita semuanya tertuju kepada Ekaristi. Secara sederhana kita dapat mengerti bahwa jika Ekaristi adalah sakramen cinta kasih, maka cara hidup kita harus bersumber dan diterangi dengan daya cinta yang kita terima di dalam perayaan Ekaristi. Dan juga sebaliknya, kita perlu berproses agar hidup dan cinta kita menyerupai Kristus yang sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Selanjutnya, marilah kita melihat permenungan dari Henry Nouwen ketika ia merenungkan Ekaristi yang dihubungkan dengan kehidupan sekuler saat ini. Kita tahu bersama bahwa di dalam Ekaristi, roti diambil oleh imam, kemudian diberkati sehingga menjadi tubuh Kristus, lalu dipecah-pecahkan dan kemudian dibagi-bagikan pada saat komuni. Karena itu ada 4 hal yang direnungkan olehnya berhubungan dengan Ekaristi, yaitu diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagi-bagikan. Pertama, diambil. Kata diambil dimengerti sebagai dipilih, artinya inilah panggilan dari Allah. Sebagai orang beriman kita harus menyadari bahwa kita dipilih dan dipanggil oleh Allah sendiri. Bahkan Henry Nouwen mengatakan, kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah juga kalau dunia tidak memilih kita. Dengan kata lain, terkadang mungkin kita merasa dunia tidak memilih kita dengan semua realitas pengalaman pahit yang kita miliki. Tetapi Tuhan yang telah memilih kita dalam kondisi apapun senantiasa mencintai kita. Kedua, diberkati. Kesadaran akan keterpilihan diri kita
akan menyadarkan kita juga bahwa kita ini diberkati. Allah yang telah mengasihi dan memanggil kita pasti memberkati kita dengan semua rahmat yang kita butuhkan darinya. Tapi memang terkadang kesibukan kita membuat sampai-sampai kita tidak merasakan ataupun menyadari berkat-berkat Tuhan yang ada di sekitar kita. Ketiga, dipecah-pecahkan. Berkat yang kita terima tidak dinikmati seorang diri saja, tetapi juga harus disalurkan kepada orang lain. Hal ini membutuhkan yang namanya pengorbanan. Artinya diri kita ini siap untuk dipecah-pecahkan untuk pelayanan yang total kepada Tuhan dan sesama. Kita perlu melakukan penyangkalan diri dengan membuang semua egoisme, idealisme dan ambisi-ambisi serta kepentingan pribadi kita. Keempat, dibagi-bagikan. Dengan melepaskan semua ego pribadi, kita pun bisa menjadi berkat untuk orang lain. Pada saat itu, kita tidak lagi memikirkan bahwa pusat kehidupan kita hanyalah pada diri kita sendiri. Tetapi kita mau melayani sesama kita untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Pada titik itu, kita akan bahagia jika kita telah mampu membuat orang lain bahagia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sampai di sini saya suka merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, kita harus menyadari bahwa pemahaman Ekaristi tidak hanya sebatas pada perayaannya saja, tetapi bagaimana hidup kita menjadi hidup yang ekaristis. Artinya, kita menyadari bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang dipilih, diberkati, siap sedia dipecah-pecahkan, dan rela dibagi-bagikan di dalam kehidupan kita. Panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah suatu panggilan yang diberkati, tetapi juga sekaligus siap untuk berkorban dan menyangkal diri sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kedua, jika di dalam Ekaristi kita menyaksikan cinta kasih Yesus yang berkorban untuk menyelamatkan kita, maka di dalam kehidupan kita setiap hari, dengan kekuatan kasih Kristus, kita siap sedia mengulurkan tangan untuk membantu dan menyelamatkan saudara-saudara yang membutuhkan bantuan kita. Dengan cara seperti ini, maka kita menjadi pribadi yang sangat ekaristis. Ketiga, mengikuti Ekaristi bukan sekedar kewajiban untuk menjalankan perintah gereja, tetapi dengan mengikuti Ekaristi, kita dituntut tanggung jawab untuk menampilkan hidup yang ekaristis di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita semua.